Kebakaran besar terjadi di Jalan Raya Mustika Jaya, Kota Bekasi. Api berkobar dari sebuah toko pembuatan kasur. Asap hitam pekat dan api yang membesar membuat panik warga dan pengendara yang melintas. Kebakaran bermula dari percikan api di bagian belakang toko yang dengan cepat membesar, menghanguskan bagian depan toko yang sedang beroperasi. Awal tadi pas saya lagi ngerjain mobil di sini, pas gitu saya ngelihat api di belakang dari atas percikan. Nah, 2 menit kemudian langsung apinya gede di depan. Api cepat membesar disertai asap hitam lantaran banyak bahan mudah terbakar seperti busa, kain, dan lem. Api nyaris merambat ke sejumlah bangunan di sekitarnya. Api dari mana berasal? Dari listrik yang ada di dalam, dia kalau misalnya nyalain apa tadi ya, alat listrik itu mati, jepret, dinaikin, terus ada ledakan kecil. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di Jalan Raya Mustika Jaya terpaksa dialihkan sementara. Kebakaran dipadamkan 5 unit mobil damkar dari Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas U23 akan tampil di semifinal Piala Asia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Harapan besar akan kebangkitan sepak bola tanah air disampaikan pendukung Garuda Muda. Berikut informasinya. Timnas yang masuk semifinal sama optimis nggak Mas bakal menang? Optimis banget itu, pasti menang. Bisa 2-0 lah kira-kira skornya. Karena baru pertama kali kita masuk ke babak semifinal ini ya, baru pertama kali, mudah-mudahan. Harapan atau dukungan untuk timnas besok gimana? Doa aja sih, sama ya kompak dukung timnas sih, nobar gitu, sama-sama ya. Ya orang lagi bagus-bagusnya main ini. Semoga ya untuk besok Senin jam 9 malam kita bisa menang dan lolos Olimpiade serta masuk ke final. Nah, untuk prediksi skornya menurut Mas berapa? Untuk prediksi skornya, saya berharap Indonesia bisa menang. MNC Group meluruskan informasi miring yang beredar akan adanya larangan nonton bareng laga semifinal Piala Asia AFC 2024. Menurut Direktur Programming RCTI, nobar tidak dilarang sepanjang tidak mengkomersilkan ajang nobar. Seperti halnya AFC Under-23 ini bukanlah hak siar baru yang kami peroleh. Bahkan hak siar ini kami peroleh dari 4 tahun yang lalu. Kenapa? Kalau ada pertanyaan, di pertandingan-pertandingan awal kenapa tidak ada himbauan soal itu? Karena menurut kami mendorong nonton bareng itu sangat penting. Apalagi melihat performance timnas yang luar biasa, saya rasa kita semua bangga dan kita semua mau memberikan dukungan itu. Tapi melihat yang terjadi di pertandingan terakhir, kemudian kami memutuskan harus ada himbauan yang keluar. Kenapa? Karena di lapangan kami menemukan banyaknya kejadian di mana ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan dengan mengatasnamakan baik MNC maupun pihak lain, misalnya PSSI, di mana mereka menjual hak untuk melakukan nonton bareng ke mal-mal maupun ke sponsor tanpa memiliki atau mendapatkan persetujuan langsung dari MNC sebagai pemilik hak siar. Sehingga hal ini membahayakan bukan hanya untuk orang yang memang membayar kepada pihak-pihak yang dimintakan uang, tapi juga pertanggungjawaban kami terhadap pemilik hak siar yang sesungguhnya dari luar negeri. Sebagai contoh, saya izin Pak Gunawan, memang ini harus kami munculkan dan ini sudah kami diskusikan dengan teman-teman di PSSI. Dari pagi pun saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Arya Sinulinga, sebelumnya pun juga dengan Mas Marshall ya, dari PSSI. Ini adalah salah satu contoh untuk diketahui. Ada sertifikat misalnya dikeluarkan seperti ini, dan di sini ada tulisannya PSSI dan mereka melakukan nonton bareng. Setelah kami cek ternyata tidak ada, karena PSSI pun sangat comply sejauh ini, setiap kali bahkan membuat nonton bareng yang sifatnya internal hanya untuk keperluan internal, mereka comply dengan surat meminta izin secara resmi karena tahu hak siar ini sesuatu yang harus kami pertanggungjawabkan kepada pemilik hak siar aslinya dari luar negeri, termasuk juga terhadap pihak AFC. Contoh lain juga, ini bentukan lain ya. Saya mohon maaf sebelumnya kepada siapapun institusi yang punya perusahaan ini salah satu contoh. Nonton bareng Indonesia dengan dikenakan masuk Rp35.000 per orang. Yang menurut kami nonton bareng itu justru sangat baik. Tapi tidak boleh dikomersialisasikan. Karena kalau akan dikomersialisasikan mereka harus kembali kepada kami. Karena kami juga ada
kerjasama sponsor-sponsor tertentu dan kami harus kembali lagi mempertanggungjawabkan ini kepada pihak pemberi hak siar ataupun pada AFC. Nobar dipersilakan sepanjang bahwa itu tidak dilakukan secara komersial. Yang dimaksud komersial di sini adalah memungut bayaran kepada para penonton yang hadir di dalam nobar tersebut, atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti menerima sponsor atau memasang iklan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh MNC Group. Nah, ketentuan lainnya kalau ingin melakukan nobar tentunya sangat kami dorong masyarakat bisa berpartisipasi mengikuti nobar tadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau siapapun sepanjang tadi yang telah saya sampaikan tidak dilakukan. Kita perlu mendukung, perlu memberikan semangat kepada timnas kita dalam pertandingan melawan Uzbekistan yang akan dilakukan secara live oleh RCTI besok malam. Ini perlu kita dukung dan kita doakan supaya ini sukses. Jadi sekali lagi kami dari MNC Group meluruskan bahwa nobar dipersilakan sepanjang bahwa itu tidak dilakukan secara komersial. Nanti bagi para yang ingin melakukan nobar, kami akan berikan link untuk melakukan pendaftaran sehingga kami bisa melihat ataupun memonitor siapa-siapa saja. Ini yang ingin. Pemirsa, sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan Duri Kepa, Daan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi sasaran aksi pecah kaca. Dua pelaku berkendara sepeda motor berhasil menggasak laptop dan baju. Inilah rekaman kamera CCTV. Saat dua orang mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan Duri Kepa, Daan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dua orang pelaku mendatangi sebuah mobil yang tengah parkir. Sementara tiga orang penumpangnya sedang makan di dalam warung. Satu orang pelaku duduk di atas motor memantau situasi. Sementara seorang pelaku lainnya melakukan pecah kaca. Hanya dalam hitungan detik, laptop dan baju yang berada di dalam mobil raib di gondol pelaku dan langsung bergegas kabur melarikan diri. Waktu saya ngelayanin itu, kasih makan, terus ada suara sih. Oh, ada suara. Tak kirain sih mobil tabrak apa gitu ya. Kita keluar bentar, nggak taunya ada orang buru-buru, terus aku langsung keluar. Kacanya pecah. Kejadian baru pertama kali terjadi dan telah dilaporkan korban ke Polsek Kebonjeruk dengan membawa alat bukti rekaman video CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, diduga lupa memasang rem tangan, truk bermuatan sapi mundur dan masuk ke jurang di Jalan Raya Bukit Tinggi Agam, Sumatera Barat. Akibatnya 2 ekor sapi mati di tempat, 9 lainnya kabur ke arah permukiman warga. Truk pengangkut sapi kurban terjun ke jurang di pinggir Jalan Raya Bukit Tinggi Padang Panjang di Kecamatan Sungai Bulua, Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Satria, 32 tahun, sopir, mengatakan kejadian berawal saat truk yang ia bawa melaju dari Medan menuju Kota Padang. Sampai di lokasi kejadian, di Jalan Tanjakan, sopir menghentikan truk di sisi jalan lalu turun dari truk, menyeberang jalan mengambil charger ponsel dari temannya. Tiba-tiba truk bermuatan 11 ekor sapi berjalan mundur, lalu terjun ke jurang. Diganjal juga, terus saya turun ambil charger itu. Nah, posisi mobilnya terus atrik dia. Akibat kejadian ini 2 ekor sapi mati di tempat, sedangkan 9 ekor sapi lainnya yang sempat kabur ke sawah warga berhasil ditangkap dan diselamatkan. Sementara kernet truk yang saat kejadian sedang tidur di belakang kursi pengemudi juga selamat, meski sempat kaget karena terbangun dalam kondisi truk terbalik dengan ke-6 roda menghadap ke atas. Karena sang sopir tidak menaikkan rem tangan, lalu mobil ini itu mundur ke sisi kanan jalan masuk ke jurang. Petugas terus berupaya mengeluarkan truk dari dalam jurang. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Sebuah mobil sedan ringsek usai menabrak beton pembatas bus Transjakarta di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Diduga pengemudi hilang kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi.
Beginilah kondisi mobil sedan usai menabrak beton pembatas bus Transjakarta di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Mobil sedan tersebut ringsek di bagian depan dengan kondisi ban depan terlepas. Sementara itu, pengemudi yang merupakan seorang perempuan terluka ringan dan syok. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, namun diduga pengemudi hilang kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi. Mobilnya tadi nabrak pembatas jalan yang ini. Mungkin dia lagi bengong atau gimana, saya nggak tahu juga sih. Cuman tadi pas nyampe sini ya bannya lepas aja gitu. Udah ke belakang, udah keluar sini. Tadi sih berarti cuma cewek dua satu, tapi kurang tahu juga sih ada temennya atau enggak. Mobil sedan yang mengalami kecelakaan tunggal itu langsung dievakuasi petugas derek. Sementara akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Senayan menuju kawasan Bundaran HI. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Pemirsa, pasca gempa berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat Sabtu malam, sedikitnya 41 rumah terdampak. Tidak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum pun juga rusak. Gempa berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Kabupaten Garut Sabtu malam pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah warga, fasilitas umum seperti rumah sakit Pamengpek milik Pemkab Garut dan fasilitas pendidikan terdampak. Pemerintah Kabupaten Garut mencatat sedikitnya 41 rumah mengalami kerusakan dengan kategori rusak ringan, sedang, dan berat yang tersebar di sejumlah kecamatan mulai dari Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Pamengpek, Cisompet, Sucinaraja, dan kecamatan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam gempa ini, namun 4 orang luka-luka. Sementara di Kecamatan Banjarwangi, rumah warga yang rusak tampak roboh dan di dalam rumahnya ada beberapa retakan. Saat kejadian, warga masih trauma dan berhamburan keluar dengan kondisi lemas dan kaget. Sampai sekarang masih lemas, soak. Ya Bu, masih trauma ya? Panik, iya panik banget. Ini Bu, yang ambruk bagian apa saja ini di rumah? Bagian depannya aja. Lihat di dalam ada retakan sedikit. Beberapa rumah ada yang terkategori memang berat, kemudian ada sedang dan juga ada yang ringan. Nah, sudah kami sedang inventarisir, hari ini sudah asesmen, teman-teman di PRK masuk, termasuk teman-teman Posdal Op. Jadi semua kita bergerak untuk mendapatkan kepastian terkait dengan kualifikasi kerusakan dari rumah yang bersangkutan. Yang terparah di kecamatan mana Pak? Yang terparah itu sebetulnya termasuk hampir ada ya, ini persebarannya di Sucinaraja, itu ada 5 rumah yang rusak. Di desa Linggamukti, di waktu ada yang 5 rumah terdampak, kemudian desa Sukaratu itu 1 rumah terdampak. Nah, goncangan juga ada, tapi tidak terlalu kentara, itu di Cimuncang, Kabupaten Kota juga ada. Hanya beberapa ampiknya yang rusak, kemudian di Cilawu. Kini aktivitas warga dan kegiatan di rumah sakit seperti Rumah Sakit Pamengpek sudah kembali normal. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solihin melaporkan. 1 unit rumah permanen beserta isinya hanyut terbawa arus sungai saat banjir melanda di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Rumah hanyut karena pondasi bangunan terkikis air sungai yang meluap. Bulan ini, di bulan ini laba bulan ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Warga merekam detik-detik rumah hanyut terbawa arus sungai di Dusun Bamba, Batulapa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Banjir bandang melanda Kecamatan Batulapa Sabtu malam akibat dampak dari hujan deras yang mengguyur. Beruntung saat rumah tersebut terbawa arus sungai, pemiliknya berhasil menyelamatkan diri. Namun seluruh isi rumah ikut hanyut terbawa arus. Jadi sampai saat kejadian penghuninya sempat dia keluar Pak? Dia sempat keluar. Dia tidak mengira bahwa segini besarnya banjir Pak. Jam berapa Pak? Itu awalnya banjir itu jam 10, tapi puncaknya banjir itu jam 11. Dalam kejadian ini, sedikitnya 20 unit rumah terdampak banjir bandang yang melanda. Sungai Bamba tidak mampu menampung debit air hujan sehingga meluap ke pemukiman warga. Selain itu, kondisi jembatan yang roboh saat banjir juga menjadi salah satu penyebab debit air meluap hingga ke rumah warga. 22 rumah Pak. Satu hanyut Pak. Satu yang paling parah di sini. Yang hanyut itu Pak. Iya. Nah kalau ketinggian air tadi malam Pak,
Di pemukiman itu? Sekitar 70 cm. 70 cm. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini warga mulai membersihkan sisa-sisa material banjir yang masuk ke rumah. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Pemirsa, seorang polisi dilaporkan ke Propam Polda Sumatera Utara akibat melarikan diri usai menabrak mobil seorang warga di pintu keluar tol Binjai, Sumatera Utara. Gara-gara laporannya merasa tak ditanggapi, seorang pemilik villa di Sumedang, Jawa Barat melaporkan Kapolsek Wado, Sumedang ke Propam Jawa Barat. Ini pelanggar nggak bertanggung jawab ya? Lari? Ya, lari. Mbak, tolong Mbak, tuan jangan diam aja ya. Seorang pengendara mobil minibus terlibat ketegangan dengan seorang wanita yang berada di dalam mobil SUV di pintu keluar tol Binjai, Sumatera Utara. Mobil SUV segera kabur usai menabrak bagian depan minibus. Kejadian bermula saat mobil minibus kehabisan saldo uang elektronik saat akan keluar jalan tol. Korban melaporkan kasusnya ke bidang Propam Polda Sumatera Utara karena sopir mobil SUV sempat mengeluarkan kartu anggota kepolisian dan senjata api. Usai kejadian tabrak lari, pengemudi mobil SUV AKPHS yang bertugas di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara segera menjalani pemeriksaan. Pada kasus ini sejumlah saksi juga diperiksa. Saldonya kurang, kemudian si istri segera keluar dari mobil untuk menambah saldo di konter. Tetapi pada saat yang bersamaan di belakang daripada mobil Avanza yang dikendarai oleh saudara SS, ada satu buah mobil Pajero warna hitam yang dikendarai oleh saudara HS. Kemudian mungkin tidak sabar, kemudian menurut pengakuan daripada si saudara SS, si pelapor, saudara HS ini menabrakkan mobil bagian belakang daripada saudara SS. Agustin Arifin, seorang pemilik villa di Sumedang, Jawa Barat, mendatangi ruang Propam Polda Jawa Barat. Pemilik villa melaporkan Kapolsek Wado, Sumedang. Bersama penasihat hukumnya, pemilik villa merasa laporan kasus pencurian yang diduga dilakukan seorang penyewa villa pada bulan Januari lalu tidak ditindaklanjuti petugas kepolisian dari Polsek Wado. Tidak profesional dan tidak mampu menyelesaikan persoalan itu. Padahal persoalan itu hanya menyangkut sewa ya, terhadap sewa menyewa kamar villa yang milik klien kami, dan persoalan yang harusnya bisa diselesaikan oleh Polsek tapi tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan keluarga. Peristiwa berawal pada bulan Januari lalu. Agustin, pemilik villa, kedatangan seseorang yang akan menyewa. Harga yang disepakati 1,8 juta rupiah per malam. Setelah menginap semalam, sang tamu tak juga melakukan pembayaran, bahkan melanjutkan hingga malam kedua. Namun menjelang malam kedua, sang penyewa kabur tanpa melakukan pembayaran. Pelaku juga membawa sejumlah perkakas yang ada di dalam villa. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Selalu waspada peredaran uang palsu. Seorang emak-emak diamankan pedagang lantaran berbelanja dengan uang palsu di Pasar Kayen Pati, Jawa Tengah. Aksi itu terungkap lantaran warna uang berubah saat terkena air ketika pelaku berbelanja ikan. Video amatir merekam penangkapan seorang ibu yang diduga pengedar uang palsu di kawasan Pasar Kayen Pati, Jawa Tengah. Wanita tersebut diamankan pedagang ikan yang curiga saat membayar dengan uang palsu. Uang palsu pecahan Rp50.000 berubah warna saat terkena percikan air. Pelaku sempat berusaha kabur dan mengelak. Menurut pedagang, pelaku sudah 5 kali berbelanja di pasar tersebut. Uang palsu yang digunakan sekilas mirip dengan uang asli. Uang saya lihat kok hitam, itu palsu tuh. Terus langsung saya cek. Itu tahu hitam setelah kena air atau apa itu? Ya sudah tahu saya. Ada bedanya. Yang asli sama yang palsu sudah berbeda. Bedanya di bagian apa itu? Mungkin pas di bagian kepala dan kepalanya kan hitam itu. Uangnya. Saat dilakukan penggeledahan di sepeda motor pelaku, ditemukan 60 lembar uang pecahan Rp50.000 dan 28 lembar uang pecahan Rp100.000.
semuanya dengan kondisi fisik dan nomor seri yang sama. Ya, kalau dari pengakuan si tersangka itu memang dia mendapatkan itu melalui media sosial, yaitu Facebook, yang mana dia kenal dengan seseorang laki-laki, terus janjian ya ketemuan di suatu tempat. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi melaporkan. MNC Pictures kembali menggelar Klaklik Connection with Avoskin Goes to Campus. Kali ini MNC Pictures disambut antusias di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. MNC Pictures bertemu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta Selatan dalam acara Klaklik Connection with Avoskin Goes to Campus. Program kali ini mengambil tema mengenai konten kreatif. Acara tambah meriah ketika penulis novel Temi Lasari memberikan tips menulis di aplikasi Klaklik serta berbagi ilmu dan pengalaman selama menjadi penulis. Kegiatan hari ini kita memperkenalkan juga bahwa kita MNC Pictures memiliki satu aplikasi Klaklik yang bisa menampung karya-karya tulis maupun gambar dari semua content creator gitu. Dan ini untuk memancing dan memberikan tempat buat para creator menyalurkan idenya ke level yang berikutnya. Acaranya seru banget, tadi bisa ketemu sama berbagai narasumber yang pastinya juga berbagi ilmu dan mahasiswanya tuh aktif banget, jadi kita sharing banyak hal yang pastinya dan bikin acaranya menarik banget gitu sih. Tak hanya pemberian materi kepada peserta, dalam acara yang didukung penuh produk kecantikan Avoskin ini diramaikan pula dengan games dan kuis menarik untuk mengasah kreativitas dan keterampilan mahasiswa. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ekonomi kreatif di Lombok Barat NTB didorong untuk menembus pasar global. Salah satunya adalah produk anyaman yang telah menjadi souvenir MotoGP Mandalika 2023. Produk anyaman berbahan dasar rotan dan bambu ini telah menjadi produk yang mampu membuka peluang kerja serta meningkatkan ekonomi warga di Lombok Barat. Anyaman ini mulai dikenal sejak menjadi salah satu souvenir dalam ajang MotoGP Mandalika 2023. Dalam workshop Kabupaten Kota Kata Kreatif 2024 di Lombok Barat, para pelaku UMKM ini didorong untuk terus bersaing di pasar global. Karena kalau kita lihat tadi review, produk-produknya sangat beragam, mulai dari kuliner, fashion, kriya, dan juga seni pertunjukan. Kita inginkan ada event-event berskala internasional. Mungkin seperti ya Rehab Pasar Senen. Yang kita inginkan adalah juga triathlon yang sempat mengisi waktu itu bisa kembali. Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke Kota Bima, Sandiaga Uno membuka secara resmi event Festival Rimpu Mantika. Dalam festival ini ditampilkan berbagai tarian budaya dan atraksi tradisional Bima seperti tarian lupe dari Sanggar Seni Monggo Runggu, peragaan Rimpu Mantika, dan tarian Buja Kadindi. Sandiaga Uno juga mendatangi pengrajin tenun tradisional Bima dan membeli sejumlah produk tenunan. Sandiaga memuji kualitas tenunan tradisional Bima yang telah dijual ke beberapa negara. Tim Liputan iNews melaporkan.